Ditunggu ya teman-teman. Ini sedang melakukan koneksi dengan Kak Novinya. Halo. Halo Kak Novi, Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, bisa Ya, bisa langsung dimulai ya Kak ya? boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh ya. Baik, Hmm. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, untuk live kali ini, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung ya di acara sharing kali ini dengan bincang-bincang sosial Kak ya, dengan tema bagaimana cara bersahabat dengan OTGJ. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Barusan ini tadi saya juga dapat salam Kak dari sahabat Novi di Medan Kak. Oh iya. Ya, coba Sama. dilambaikan tangannya dulu, disapa dulu Kak Halo. dari fansnya. Aduh, aku Ya, jangan bilang friends, kita saudara, kita teman apa aja. ya? Saudara ya. Oke Iya, ya. Dari saudara Kak Novi yang di Medan ini ya. iya. Jadi udah bergabung kayaknya tadi. Ya Kak, bisa langsung dimulai Kak ya Mm-mm. untuk pertanyaannya. Tadi saya udah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari teman-teman Mm-mm. untuk tentang bagaimana cara bersahabat dengan OTGJ nih Kak ya. Kebetulan ini Kak Novi juga membuat konten di media sosial juga ya Kak, di YouTube ya, Iya, benar. tentang membahas tentang ODGJ Kak ya. Mm-mm. Boleh diceritain nih Kak, sejak kapan sih membuat konten ODGJ ini Kak? Bagaimana awalnya? Awal mulanya aku kan sempat lihat ada salah satu konten kreator yang eh, apa namanya menggeluti ODGJ juga. Nah, terus akhirnya aku coba. Nah, setelah aku coba, aku ngerasa aku tertarik. Jadi sampai detik ini aku lakuin gitu. Karena Oh mereka pun gitu karena ya. membutuhkan bantuan kita juga gitu. Oh gitu. Mm-mm. Berarti awalnya juga terinspirasi dari suatu itu ya, konten juga ya. Ya, suatu konten juga. Gitu. Mengapa sih Kak kok memutuskan untuk mengambil tema ODGJ ini? Apa sih yang memotivasi Kak Novi untuk terjun di kegiatan ini Kak? Nah, sebelumnya kan aku emang udah terjun di dunia sosial ini nggak baru ini aja kan. Jadi sebelum aku bikin YouTube pun aku udah ikut kegiatan sosial. Emang aku suka banget untuk kegiatan sosial, tapi aku memutuskan untuk ODGJ karena setelah aku mendalami tentang ODGJ itu benar-benar aku ngerasa kayak emang seharusnya kita bantu gitu. Maksudnya selama ini kan aku ke lansia, yayasan dan lain-lain. Nah, ternyata bukan cuma itu aja, karena kan ODGJ yang terlantar ya OT, itu kan benar-benar membutuhkan bantuan kita. Jadi aku sekarang lebih fokus ke OT, nggak cuma ODGJ aja, tapi orang terlantar kayak lansia dan lain-lain yang membutuhkan bantuan di jalan. Jadi aku salurkan sepenuhnya. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi tidak Iya, hanya OTGJ aja ya. Jadi udah orang kayak yang ODGJ. terlantar yang di pinggir jalan gitu ya. Iya, nah kalau misalnya aku mungkin kemarin aku ikutin konten kreator yang lain, tapi di sini aku mau memastikan aku kan menyalurkan eh, di dinas sosial ya. Jadi kayak misalnya di Kota Tangerang, aku langsung salurin ke dinas sosial, Jakarta, Bandung, Bogor itu semua aku alhamdulillah dapat koneksi dari dinas sosial setempat gitu. Berarti udah ini ya, ada bentuk kerjasama juga ya sama dinas sosialnya ya. Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali Kak ya. Jadi kita juga banyak yang membantu juga ya untuk menangani saudara-saudara kita yang ada di pinggir Iya. jalan Kak ya. Nah, makanya di sini Iya. aku mau mungkin vlognya sebagian belum keluar, tapi di sini aku mau mengajak untuk eh, kita semua nih untuk lebih peduli sama sesama, terus lebih harus tahu step-stepnya ketika mendapatkan ODGJ harus disalurkan kemana. Aku pengen mencontohkan itu sih. Itu alurnya seperti apa sih Kak kalau boleh tahu Kak? Ketika kita bertemu terus kita mengajak bicara dengan ODG-nya sampai proses kita menyalurkan ke apa dinas sosialnya Kan itu alurnya kalau seperti apa skemanya? kalau
beda-beda ya kan setiap kota. Kalau di Jakarta itu ada namanya tim P3S. Tim P3S itu sama kayak Satpol PP. Jadi kita kontak dia dulu, nanti browsing aja. Kalau di Jakarta namanya tim P3S tempat, Jakarta Selatan, Barat, Utara, Timur, ya itu beda-beda nomor teleponnya. Kita kontak, kita hubungi kalau, tapi kita harus make sure ya, kita harus make sure benar-benar kalau OT-nya tersebut sudah lama di sana. Jadi bukan OT yang transit. Jadi kan ada orang terlantar tapi pindah-pindah, harus orang terlantar yang benar-benar stay dia di situ, tinggal di situ. Jadi kita pertama harus pastikan itu kalau benar-benar orang terlantar tersebut benar-benar bertahun-tahun di situ, kita hubungi tim P3S. Setelah itu tim P3S itu akan langsung koordinasi dengan dinas sosial, langsung di tim P3S-nya itu langsung jemput dengan hitungan berapa menit aja. Makanya nanti aku share vlog mungkin minggu depan ya. Itu semua tim Dinsos itu sebenarnya kerjanya cepet banget. Jadi jangan pernah takut untuk menghubungi dinas sosial setempat karena mereka pun emang kerjaannya mereka gitu. Maksudnya emang kerjaannya tanggung jawab mereka, kita hanya membantu gitu. Kita hanya membantu menyalurkan yang udah seharusnya gitu. Oh gitu Kak ya. Berarti kita juga harus banyak gali-gali informasi tentang Benar, sahabat-sahabat yang ada di pinggir jalan gitu iya ya. benar. Jadi kita Terus nggak hanya langsung untuk kita telepon gitu ya. Jadi harus banyak menggali informasi tentang menggali saudara-saudara informasi. itu ya. Jadi kalau misalnya kalian emang benar-benar peduli gitu, maksudnya dicari tahu benar-benar dulu, jangan sampai banyak banget kan yang info aku, Kak ada ODGJ di sini, ada ODGJ di sini, tapi mereka tidak tahu orang terlantar tersebut apakah benar tidak ada keluarganya, apakah benar dia terlantar sudah bertahun-tahun atau mungkin baru, itu harus jelas juga gitu. Oh gitu, biar nggak salah sasaran gitu ya. Iya, biar nggak salah sasaran. Terus kan nggak mungkin juga ternyata kita udah info, ternyata orangnya tersebut mempunyai keluarga. Itu sering banget terjadi gitu. Oh gitu. Mm-mm. Terus ini Kak, kalau boleh tahu kan di vlognya kan sering membantu untuk ODGJ gitu ya. Mm-mm. Ini ada pertanyaan juga, apa saja sih kebutuhan atau perlengkapan yang Kak Novi bawa untuk mendekati ODGJ Kak? Kalau aku pun kalau misalnya setiap ada info soal ODGJ, aku selalu bawa nasi yang jelas, makanan buat ODGJ, minuman, dan perlengkapan. Aku selalu bawa satu koper, itu isinya kayak, dan itu aku selalu bawa kemana-mana. Jadi kayak ada baju untuk ODGJ, cewek, cowok, terus celananya, cewek, cowok, bahkan dalemannya, terus perlengkapan mandi, itu aku bawa semua. Jadi Oh, harus detail, terus kayak alat cukur untuk cewek, alat cukur untuk cowok seperti apa. Kan ada cewek yang aku bingung nih kadang kalau mau nyukur cewek kayak gimana, karena kan aku nggak ada basic hairstylist. Nah, ada shaver yang untuk ukuran cewek, jadi aku harus benar-benar detail mempersiapkan apa yang ada di lapangan tersebut gitu. luar biasa sekali Kak ya. Untuk perlengkapannya juga ya, Iya karena sedetail kan itu ya. kita nggak pernah tahu ketika kita di jalan, misal kita mau pergi tiba-tiba ngeliat ada ODGJ. Nah aku paling nggak bisa kayak ngeliat tapi nggak aku lakuin sesuatu gitu. Even aku nggak di vlogin, aku akan lakuin karena gimana pun juga kan aku bikin vlog ini kan cuma untuk mengedukasi kita semua ya, sama-sama belajar untuk gimana caranya menangani ODGJ. Tapi di satu sisi aku pun punya rasa manusia yang tergerak ketika melihat orang terlantar tersebut gitu. Jadi even nggak Oh di gitu ya. vlogin, aku pasti lakuin. Iya, luar biasa sekali Kak ya, Masya Allah. Kalau boleh tahu nih Kak, berapa sih Kak timnya Kak Novi ini untuk terjun di ODGJ ini Kak? Tim aku yang kalau misalnya aku nangani ODGJ ada 3. Itu kameramen 2 sama satu Yadi. Yadi itu driver juga, terus dia suka bantu-bantu kita juga gitu. Ada Yadi, Rifki sama Agiansyah. 3 orang Kak ya, 4 Tiga orang. termasuk Kak Novi ya. Iya, empat termasuk aku. Tapi yang ada di rumah ada editor, ada asisten rumah tangga kayak gitu-gitu. Tapi yang selalu ikut 3 aja. Oh, 3 aja. Mm-mm. Untuk waktunya sendiri, untuk Kak Novi terjun itu gimana Kak waktunya Kak? Waktunya untuk terjun. Maksudnya itu, iya, jam kapan, waktu kapan gitu, atau ada schedule sendiri atau gimana? Oh, nggak ada, nggak ada. Kayak kemarin nih kita
maksudnya kita kalau misalnya setiap hari bener-bener kita nyari informasi untuk orang terlantar yang akan kita bantu gitu. Jadi kayak misalnya ada yang info nih, kita schedulein, oh hari Senin di ini, di ini, di ini, hari Selasa di sini, di sini, di sini. Jadi semua benar-benar kita schedulein dan kita make sure dulu apakah itu benar atau tidak. Soalnya kita pernah dibohongin juga kan gitu. Terus kalau misalnya emang tidak ada kegiatan, biasa kita langsung ke Yayasan Al Fajr Berseri karena kan di sana ada orang-orang yang aku titipkan juga kan. Jadi semaksimal mungkin, apalagi aku mau terbang ini kan sampai awal bulan aku terbang. Jadi aku full-fullin untuk kegiatan sosial. Hmm, gitu ya Kak. Gitu. Iya. Uh, ya, kan banyak yang bertanya nih Kak tadi yang saya apa namanya minta pertanyaan ke teman-teman itu pendekatan seperti apa sih Kak yang Kak Novi lakukan supaya kita bisa diterima oleh ODGJ-nya itu maksudnya. Nah, ini pertanyaan bagus banget sih. Banyak banget kan yang sering nanya sama aku dan aku Ya, jujur nggak bisa jawab satu persatu kan. Tapi yang jelas ODGJ itu bukan sesuatu yang harus kita takutkan. Terus dia pun sama seperti kita manusia dan malah mereka membutuhkan pertolongan. Jadi ketika kita memberikan bantuan sama mereka, mereka tuh akan tahu kalau kita itu tulus gitu. Jadi aku juga bingung kalau misalnya orang ditanya, pernah nggak ada yang ngamuk? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah ada yang kekerasan atau kasar sama aku. Dan mereka tuh kayak ketika kita melakukan pendekatan pelan-pelan ya, mereka tuh kayak tahu gitu pesan pesan kita, bahasa tubuh kita tuh sampai ke dia kalau kita itu tulus. Dan jangan juga jadi olok-olokan. Jadi kayak ketika kita mendekati ODGJ terus kayak bercanda-bercandain itu nggak boleh. Jadi kita harus mendekatnya harus sabar banget. Kita tanya nama dulu yang jelas. Terus kalau misalnya dia nggak respon, dia kan ada yang suka halusinasi ya. Jadi kayak ngomong-ngomong sendiri gitu. Nggak apa-apa, kita tetap deketin terus. Kita touch, kita pegang tangannya. Terus kita bukan pegang terlalu lama ya. Jadi kayak Pak, Ibu, di sini saya niatnya baik gitu. Saya cuma mau bantu, bukan untuk mengganggu atau iseng-isengin. Di sini saya mau nolong sebagai manusia. Saya tergerak hatinya untuk menolong gitu. Dan dia ya. akan ngerti kok Kalau karena mereka punya akal pikiran yang normal juga sebenarnya. oh Hanya ya gitu. terganggu. Mm-mm. Untuk Novi waktu terjun itu, apakah Kak Novi mengikut sertakan pihak contoh RT setempat atau keamanan setempat Kak? Enggak, enggak. Kan kalau misalnya OT orang terlantar, apalagi sih ODGJ kan nggak ada ini. Maksudnya aku langsung namanya dia di jalan, aku nggak tahu RT nggak tahu apa, langsung aja. Langsung dadakan gitu ya? Ya langsung dadakan. Karena belum tentu Gitu. RT RW setempat pun mengetahui ada orang terlantar di situ gitu. Apalagi kan pastinya dia di jalan. Oh gitu ya. Mm-mm. Selama Kak Novi menangani ODGJ ini Kak, udah berapa sih Kak ODGJ yang sudah sembuh Kak? Kalau boleh tahu Kak? Yang udah sembuh, hmm, Iya. yang udah sembuh pas Saputra, alhamdulillah kondisinya udah baik. Pas Saputra tuh ODGJ yang di Sukabumi aku temuin, terus aku antar ke rumahnya. Terus Bu Rodia udah alhamdulillah udah membaik juga. Terus Abah Ismail luar biasa progresnya. Kalian bisa lihat yang tadinya dia ketika ngomong nadanya kasar, keras, bukan kasar ya, keras nadanya tuh sampai sekarang dia bisa adaptasi eh, dengan orang normal lainnya gitu. Maksudnya kayak aku di rumah di sini yang dia bisa adaptasi itu kan luar biasa banget. Dia yang bisa di jalan, hidup di jalan, sekarang adaptasi di rumah. Itu buat aku suatu perjuangan yang luar biasa gitu. Ya, luar biasa sekali. Saya salut kepada ini sih untuk yang Abah Ismail. Saya ngikutin beliaunya juga karena setiap Kak Novi bikin konten juga kadang membuat kita semua itu juga ketawa sih karena dengan perilakunya Abah Ismail kan juga lucu juga ya. Iya, bener, iya bener. Dia lucu Hmm. banget Iya, emang. menghibur sekali. Mm-mm. Terus ini Kak, Karena aslinya untuk jangkauan gimana? karena aslinya Abah Ismail juga katanya kata orang sekitar dia bekas penyanyi orkes keliling. Terus Oh kayak gitu, suka ngelawak-lawak juga iya, katanya gitu. lucu sekali berarti ya. Iya, kepribadiannya seperti itu. Iya. Hmm. Untuk jangkauannya sendiri Kak Novi ini untuk mencari ODGJ di mana aja Kak jangkauannya Kak? Jangkauannya kan aku di Tangerang, di Jakarta,
di Bogor, terus sebenarnya di Bandung karena kita kan ada kerja sama sama dinas sosial juga. Aku sih sebenarnya lebih prefer eh, ke Yayasan Al Fajr Berseri dan dinas sosial karena jujur aku pribadi pun udah tahu kalau dinas sosial itu pasti tempatnya, fasilitas dan lain-lain itu pasti bagus. Itu karena kan dapat eh, apa namanya dapat tempat dari ini kan dari kayak wilayah setempat kayak Jakarta, Pemprov DKI kayak gitu-gitu. Jadi aku udah tahu. Makanya untuk saat ini sih aku lebih prefernya ke situ, ke yang ada dinas sosial yang aku pegang. Oh gitu ya Kak ya. Mm-mm. Untuk ini Kak, mohon maaf sebelumnya Kak ya. Untuk pembiayaan sendiri dari Kak Novi ini dari mana Kak? Mm. Kalau boleh tahu Kak. Iya, banyak banget juga sih yang nanya kayak gitu. Kan Mm, untuk YouTube, alhamdulillah aku belum terima gitu. Tapi nggak apa-apa karena kan emang kita semua juga butuh perjuangan kan. Toh aku pun di ya, sini kan aku nating tulus bukan karena uang, karena emang aku hobi kegiatan sosial dan aku lakuin ini untuk mengedukasi juga gitu. Jadi selama ini masih pakai uang pribadi. Terus kalaupun nanti udah keluar penghasilan dari YouTube itu pasti akan aku salurkan untuk orang-orang yang membutuhkan. oh, luar biasa sekali Kak ya. Karena orientasi awalnya kan bukan di uang Kak ya, karena Bukan di orientasi uang, awalnya hanya mengedukasi dan membantu gitu Kak ya. membantu, bener ya. Ya, Masya Allah, luar biasa sekali Kak Novi ini. Ini Kak, kalau boleh tahu, menurut Kak Novi, ciri-ciri orang yang dikatakan ODGJ itu seperti apa sih Kak? Ciri-cirinya itu kita gampang banget untuk melihat. Pertama, dia tatapannya tuh kosong, kayak nggak ada apa sih, kayak nggak ada tatapan gitu. Terus halusinasi, kayak ngomong-ngomong sendiri, itu pasti. Dan kalian bisa melihat dari secara fisik, otomatis mereka nggak mandi, terus jarang pakai sendal, bukan jarang, nggak pernah pakai sendal, karena ODGJ tuh kakinya tuh kalau diperhatikan tuh mereka tuh kuat-kuat. Jadi aku nggak pernah menemukan ODGJ yang terlantar itu pakai sendal tuh nggak ada. Mayoritas mereka nggak pakai sendal dan tidak terurus lah seperti itu. Ya Kak, ini ada pertanyaan Kak. Abah Ismail masih tinggal di rumah Kak? Enggak, Abah udah di yayasan kemarin. Jadi kan Abah kan emang berapa hari kan tinggal di rumahku kan. Berapa hari ya, lumayan lama. Abah tinggal di rumahku, terus eh, akhirnya kita putuskan untuk di yayasan karena kan Abah juga butuh penanganan kan. Terus kita pengen juga Abah bisa adaptasi sama orang lain. Jadi kan Abah selama ini terlantar di jalan dan udah biasa dia sendiri kan. Pas sama kita, alhamdulillah dia sih bisa adaptasi. Tapi kan cuma orang-orang rumah doang. Kayak Teh Dodo, Yeyen, Yadi, gitu, Agi, dan lain-lain. Cuma kita-kita aja di sini. Nah, setiap aku mau taruh yayasan, dia tuh selalu takut-takut terus. Jadi akhirnya kemarin kita putuskan untuk sementara waktu aku naruh Abah di yayasan untuk dia adaptasi. Untuk kelanjutannya seperti apa aku belum tahu. Tapi aku pengennya sih Abah stay sama aku gitu. Oh Aku gitu supaya ya. pengen lihat progres dia dari awal sampai nanti ke depannya seperti apa. Pokoknya aku pengen Abah selalu sama aku sih itu. Baik. Karena tujuan awalnya kan kita membantu Abah untuk kembali ke masyarakat itu Kak ya. Iya benar. Iya. Ini Kak, bagaimana sih cara Kak Novi untuk meyakinkan masyarakat bahwa OTGJ itu perlu dibantu Kak? Meyakinkan persepsinya masyarakat seperti apa Kak? Meyakinkan karena buat aku itu kan namanya juga orang terlantar. Mereka juga sebenarnya tidak mau seperti itu, tapi keadaannya dan Allah menakdirkan mereka seperti itu gitu ya, ditakdirkan seperti itu. Nah, kita sebagai manusia untuk melihat orang terlantar, kita harus bisa memposisikan orang tersebut seperti diri kita atau keluarga kita gitu. Jadi, ketika kita mau membantu, kita harus mikir kayak apa dia butuh bantuan kalau dalam posisi seperti itu otomatis butuh kan. Nah kita juga kalau misalnya di posisi seperti itu kita juga butuh bantuan. Apa yang kita butuhkan? Makanan. Apa yang kita butuhkan lagi? Kasih sayang, perhatian, terus dibantu untuk dibersihkan, dimandikan karena kan mereka
mempunyai akal pikiran, tetapi akal pikirannya terganggu, otomatis dia tidak bisa berpikir apakah dia harus mandi, apakah dia harus ini, harus itu. Jadi emang harus butuh bantuan kita. Kalau bukan kita, dia tidak bisa melakukan untuk dirinya sendiri gitu. Ya, luar biasa sekali Kak ya. Ya, ini juga ada pertanyaan juga. Tenovi, di sini ada ODGJ, aku pengen mengatasinya, tapi gimana? Coba Kak kasih tips sederhananya Kak. Kasih tips sederhana, yang pertama niat baik pasti akan disambut dengan baik. Jadi kalau buat aku datang aja ke sana, terus pendekatan, tapi jangan sendiri ya. Aku nggak saran untuk sendiri. Seenggaknya berdua atau bertiga. Karena kan kalau sendiri takutnya ada apa-apa ya. Harus berdua atau bertiga. Terus kasih nasi, pendekatan. Kalau bisa sih tolong dibersihkan. Tapi kalau nggak bisa, seenggaknya kasih makanan aja udah. Berarti untuk prepare awalnya yang harus disediakan itu nasi Kak ya, Nasi yang karena wajib itu yang itu kita ya. butuhkan. Gitu. Terus gini Kak, apa rencana ke depan untuk Kak Novi untuk membuat komunitas atau yayasan Kak untuk menangani ODGJ ini Kak? Cara mengatasi apa? Apa rencana Kak Novi ke Oh, depan? rencana. Itu mau membuat komunitas atau sebuah yayasan yang untuk Nah, menangani ya ODGJ Kak? kan kemarin aku sempat cerita aku lagi progres bikin rumah singgah. Nah, ternyata itu ada kendala. Ini di sini aku baru cerita ya. Jadi Iya. kemarin aku sempat beli tanah, ada sedikit rezeki beli tanah. Aku mikir untuk mau bikin rumah singgah dan ternyata itu tidak bisa dibangun untuk rumah singgah karena warga setempat memprotes kalau dibikin rumah singgah hanya untuk rumah tinggal. Jadi untuk surat izinnya kan sulit juga ya gitu. Maksudnya kan harus dengan warga setempat juga. Nah, waktu itu aku tidak berpikir apakah itu boleh untuk dibikin rumah singgah atau enggak karena aku mikirnya boleh-boleh aja. Ternyata tidak boleh. Jadi ketika aku mau jual balik, sedangkan kondisi corona gini ini sangat sulit banget gitu. Jadi kendalanya di situ. Makanya semoga nanti diberikan jalan untuk punya rezeki lagi. Nanti aku pengen beli tanah mungkin yang di pinggir jalan, yang mungkin tidak mengganggu orang lain, seperti itu sih. Baik. Saya Dan doakan ini juga punya mudah-mudahan ya, selalu amin, dimudahkan Kak ya. amin, amin, amin. Amin. Terus ini Kak, ada lagi selain ini udah sih. Coba diceritain sedikit sih Kak, bagaimana cerita awal bertemu Abah Ismail ini Kak. Karena juga kalau menurut saya juga ini yang paling mengena di saya sih tentang Abah Hmm. Ismail ini Kak. Ya, jadi kan aku diinfo waktu itu sama ada yang info sama aku, anak muda dua orang. Dia info katanya udah ada ODGJ terlantar udah berpuluh-puluh tahun di daerah Cibinong. Terus aku dulu belum sempat ke Cibinong karena kan kita biasanya handle Tangerang Jakarta Tangerang Jakarta. Nah setelah itu aku bilang fotonya mana, videonya mana. Nah pas aku lihat kondisinya tuh kok sangat memprihatinkan. Tangannya jari-jarinya kan penuh dengan cincin. Terus udah maaf ya udah bengkok-bengkok gitu kan. Nah, terus udah itu aku putusin untuk sesegera mungkin ke Cibinong itu. Pas aku sampai ke sana, ternyata perjuangannya luar biasa. Jadi dia takut banget sama orang baru. Jadi pas aku nyampe tuh jam setengah satu, pokoknya sholat zuhur itu setengah satuan, aku selesai nyampe sana. Nah, terus sampai jam setengah lima itu nggak direkam semua. Jadi aku ngejar-ngejar pakai mobil itu nggak ke Uber kan ya, kan si Abah tuh jalannya cepet banget. Akhirnya pakai motor dia takut, akhirnya aku jalan kaki. Nah itu bener-bener perjuangan dari setengah satu sampai setengah lima nggak berhenti istirahat, jadi aku ngejar dia terus. Nah akhirnya aku pendekatan sama dia mau dipotong, dia percaya sama aku. Pas ketemu kedua, alhamdulillah dia udah kenal, udah apa merespon dengan baik. Ya itu langsung kita bawa ke dinas sosial pas pertemuan kedua. Itu ya. Berarti yang paling berkesan selama ini yang Abah Ismail ya. Abah karena aku sesayang itu aku sama dia, terus aku ngerasa dia kan udah cukup umur ya, maksudnya udah berpuluh-puluh tahun dengan kondisi dia terlantar di jalan tanpa ada orang yang peduli, jadi ya sayang banget gitu sama dia. Untuk selama ini Kak Novi menjalani untuk menangani ODGJ ini,
Ada nggak sih dukungan dari keluarga Kak? Ada, Pak. Kan aku cuma tinggal punya papa. Papa dukung Hmm. banget, luar biasa supportnya. Karena kan kayak tadi malam nih, aku sedikit cerita. Tadi malam kita baru nyampe rumah dari Yayasan Al Fajar Berseri itu, karena kan kita abis nganterin nenek yang ketabrak lari, udah ketemu sama keluarganya. Nah, terus eh, kita pulang nyampe rumah itu jam 10 malam. Jam 10 malam kita aku sama tim aku semua pada mandi, makan, istirahat. Tiba-tiba ada yang komen di YouTube aku, katanya ada nenek-nenek terlantar di daerah Cipondoh, Tangerang. Itu infonya jam 11-an. Terus kita belum istirahat sama sekali, cuman baru selesai mandi sama sholat aja. Akhirnya kita berangkat nyari, itu diinfo sama papaku, jadi papaku yang info, tolong baca YouTube, kata papa. Kenapa? Aku bilang iya, itu komen di komennya di pin supaya tahu, supaya apa, tahu titiknya di mana. Terus akhirnya aku datang, ternyata udah diambil sama Satpol PP. Itu yang papa yang hubungin aku terus untuk di itu dibantu dong gitu. Terus aku bilang iya sabar ya, ini kan kita posisinya capek semua gitu, ini kita on the way. Jadi papa yang selalu iya nggak apa-apa, itu deket kok, deket. Jadi semua tuh papa yang selalu baca-baca komen apa segala macam. Ya, luar biasa sekali Kak perjuangannya Kak. Iya. Iya. Ini ada pertanyaan, apa Ibu Noni cincinnya udah dilepas Kak? Belum. Aku udah usaha, Belum. udah ketemu sama Bu Noni yang ketiga kali, dan sampai detik ini dia belum mau untuk lepas cincin. Oh gitu. Untuk kendala sendiri yang sering dihadapi itu seperti apa Kak waktu terjun di lapangan Kak menangani ODGJ Kak? Kendalanya eh, belum ada sih, maksudnya alhamdulillah selama ini diberikan kelancaran aja, nggak belum Ya ada kendala alhamdulillah Kak ya. karena kan setiap kayak aku udah bersihin dan lain-lain, aku malah sekarang banyak banget orang yang pada minta tolong sama aku kayak, Mbak Novi, sekarang kalau misalnya ada orang terlantar, tolong dong masukin ke tempat kita aja. Ada suatu yayasan juga, terus kita kita bisa handle juga untuk orang terlantar tanpa biaya. Malah mereka yang nawarin ke aku. Luar biasa sekali Kak ya Iya, alhamdulillah. pengaruhnya ya. Iya, Kalau untuk suka dukanya sendiri gimana Kak? nggak ada. Alhamdulillah saat ini kalau kalau dukanya mungkin masih masih ada aja ketika kita berbuat baik untuk orang yang nggak suka sama kita gitu. Tapi kalau untuk sukanya banyak banget, karena aku sukanya dapat support dari tim yang luar biasa banget. Makanya aku bersyukur banget sampai detik ini aku punya tim yang buat aku, karena mereka kita tuh bisa sampai saat ini gitu. Kalau misalnya tanpa mereka, aku jujur aku nggak bisa apa-apa gitu, karena mereka, karena orang-orang yang baik di sekeliling aku, makanya aku sampai detik ini masih bertahan untuk ngevlog gitu. Iya, iya. Terus ini Tenovi, perbedaan ODGJ sama depresi atau stres apa ya? Kalau depresi sama stres itu kan konotasinya masih kayak manusiawi ya. Kalau kita kadang banyak masalahnya suka aduh stres banget gitu. Terus depresi juga masih kategori standar, tapi kalau eh, ODGJ itu udah penanganan khusus yang harus sebenarnya konsumsi obat ya. Karena kan ODGJ itu harus konsumsi obat, tidak ada batasan seumur hidup gitu. Oh gitu. Heeh. Hmm. Terus ini sih Kak, kan Kak Novi ini profesinya seperti pramugari Kak ya. Iya, Nah, pramugari terus masih ada aktif. nggak sih Kak apa namanya ilmu dari pramugarinya atau tentang sebuah penanganan dari pramugari diaplikasikan ke OTGJ Kak? Ilmu-ilmu yang di Ya, penerbangan ada, itu Kak. ada dong. Kan kita namanya pramugari kan harus bisa semua. Terus kayak pramugari menangani orang sakit, pramugari bisa jadi dokter, bisa maksudnya ketika ada yang sakit kita harus berperan besar membantu, merawat. Terus kenapa aku nggak jijian? Karena aku udah terbiasa juga
untuk kayak menangani ketika kita di pesawat ada hal-hal yang mungkin jorok atau apa gitu. Kan kita harus bisa handle sendiri ketika kita lagi di atas gitu. Kalau lagi di bawah mungkin kita bisa ada cleaner, pembersih pesawat ya yang bisa bantu-bantu kita. Tapi kalau selama kita in flight di atas kan harus kita yang lakuin itu. Oh gitu, berarti Ya, selama ini ilmu-ilmu yang didapatkan di pramugari juga bisa diaplikasikan untuk penanganan bisa, ODGJ gitu Kak ya? bisa, iya, bisa. Wah, luar biasa sekali. Mulai flight nanti, mulai kapan Kak? Aku sebenarnya setelah unpaid leave selesai itu tanggal 15 bulan depan, terus tapi aku sekolah dulu, sekolah 4 hari. Kan udah lama nih aku nggak terbang 7 bulan, 7 bulan, 4, 8 bulanan lah. Jadi aku harus sekolah dulu 4 hari, setelah itu baru terbang lagi. Oh gitu. Hmm. Ini, ada yang sampai histeris pertama kali ditemui Kak? Histeris pertama kali diketemuin. Iya, maksudnya untuk ODGJ-nya sendiri, mungkin Oh nggak ada, nggak belum. ada ya? Oh gitu. Mungkin untuk kedepannya harapannya apa sih Kak untuk kontennya Kakak sendiri ini? Untuk ijaz. Apa? Ya, gimana maaf Mbak? Iya, untuk harapan ke depan Kak, harapan atau target? Aku yang aku bilang tadi, aku pengen punya rumah singgah. Semoga aku diberikan jalan oleh Allah untuk punya rumah singgah. Jadi untuk orang-orang yang terlantar yang aku sayangin selama ini, aku bisa eh, bisa sayangin sendiri, bisa aku urus sendiri dengan cara aku gitu. Maksudnya kan kalau mungkin di yayasan atau di dinas sosial kan caranya berbeda-beda. Tapi kalau aku untuk punya rumah singgah sendiri kan aku bisa lakuin semua hal yang aku mau lakuin seperti itu. Gitu ya Kak ya. Terus ini ada lagi Kak. Kak, kayaknya Kakak harus membuat komunitas deh biar banyak orang yang kayak Kak Novi membantu. Iya, mudah-mudahan Kak ya. Ya, insya Allah semoga ya nanti. Ya, mudah-mudahan juga untuk teman-teman bisa saling support ya Kak ya. Amin. Iya. Ya, hmm, ini ada lagi. Teh Novi, gimana kelanjutan kakek apa ini? Penarik odong-odong kemarin. Oh, udah ada vlognya kok kan. Kita kan setelah bikin vlog kan, aku janji mau ngasih bantuan berupa sembako. Itu kita langsung lakuin besokannya, tapi vlognya belum keluar. Nah, semoga nanti kalau ada rezeki lagi lebih, nanti kita bisa bantu untuk sedikit memberikan rezeki untuk mungkin renov rumahnya atau mungkin untuk dia biaya ini itu kita nggak tahu ya maksudnya dia butuh apa aja tapi yang jelas itu rumahnya kan kondisinya memprihatinkan banget makanya ini banyak banget kan yang bilang untuk renov ya insya Allah kalau aku punya uang pasti aku udah lakuin itu tapi kan posisinya masih banyak hal yang kita lakukan gitu tapi yang jelas kalau untuk sembako udah aku lakuin udah aku kasih gitu mungkin Iya, ada donatur suatu saat nanti yang mau bisa bantu boleh banget. Nanti makanya aku banyak banget yang bilang up dong ke Baim Wong. Mungkin dia bisa bantu ya semoga ada jalan gitu mungkin dari kalian bisa kirim atau tag beliau gitu jadi mungkin beliau bisa menghubungi orang tersebut langsung pun tidak apa-apa. gitu. Kalau ini ada teman-teman yang mau membantu Kak Novi, mungkin ada yang sedikit memberikan rezekinya itu bisa nggak sih Kak? Boleh banget. Eh Maksudnya kayak untuk diamanahkan untuk Bapak odong-odong yang kemarin juga ada yang titip amanah sama kita itu pasti kita akan sampaikan langsung gitu. Tapi soalnya untuk bapaknya itu tidak punya handphone Pak Jafar itu. Terus anaknya pun tidak mempunyai rekening gitu. Tapi kalau mau langsung ke rumahnya boleh, dititipkan ke aku juga boleh. Ya gitu. Hmm. Terus ini Abah udah bisa ingat keluarga nggak ya? Udah, nanti Abah, Abah yang mana ya ini ya? Abah Abah Ismail mungkin ya? iya, Abah Ismail udah. Abah tuh udah inget. Nanti kalian harus lihat vlognya deh. Jadi dia punya istri udah meninggal, terus dia punya anak cewek satu cowok satu. Namanya Siti Soleha sama
yang cowok aku lupa siapa. Dia bilang dia asli dari Jakarta. Aku juga bingung sih sampai saat ini nggak ada keluarga abah yang menghubungi aku, tapi semoga aja ya untuk orang Jakarta nih bisa ada yang nonton di live ini ngebantu, Amin. iya ngebantu untuk men-share sebanyak-banyaknya untuk dari Jakarta. Karena aku udah feeling sih dari awal tuh abah orang Jakarta, karena kan ketika aku ngomong bahasa Sunda dia selalu bilang jangan ngomong bahasa Jawa Barat, nggak bisa, dia selalu bilang gitu. Amin. Mudah-mudahan untuk Abah Ismail bisa lekas bertemu dengan keluarganya, Kak ya. Iya, aku berharap banget, serius aku berharap banget. Maksudnya, kalau misalnya emang keluarganya sudah tidak menginginkan Abah, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya tolong ketemuin Abah. Jadi kita pun bisa enak ya, kalau misalnya mau ngapa-ngapain, kita mau ambil Abah di rumah, kita mau urus Abah di rumah. Jadi keluarga pun tahu gitu. Kalau misalnya kayak gini kan kita mau ambil alih total Abah, itu kan bingung juga ya. Karena keluarganya pun takutnya nanti mencu kita atau gimana gitu, kita nggak pernah tahu. Kalau ada keluarganya kita serah terima lebih enak. 100% aku akan jagain abah sampai kapanpun gitu maksudnya aku. Iya, mudah-mudahan. Terus ini Kak ada lagi. Kakak mau tanya Kak, pernah dengar nggak ODGJ yang dibuang di gunung? Itu yang di Bali bukan sih? Yang setahu aku Mungkin dimaksud. yang dibuang di gunung yang di Bali terus dia dipasung. Bener nggak ya? Itu aku tahu. Nah, rencananya kan kita sempat emang pengen bikin vlog di Bali kan. Terus jadi kita mikir sekalian kita jalan ke Bali, sekalian kita bikin vlog. Tapi ternyata aku dapat info itu nggak boleh karena warga Bali punya tradisi tersendiri. Jadi kita nggak bisa mengganggu tradisi tersebut gitu. Karena kita Oh iya, mengenai privacy juga. berarti juga harus ada batasannya juga Kak ya, kita Oh, untuk menangani ODGJ-nya ini ya. iya, karena kayak ini aku ada ODGJ yang ada judul vlognya ODGJ-nya terlihat galak tetapi hatinya baik yang itu. Namanya Pak Wisnu, itu dia udah ketemu sama keluarganya dan kita nggak ngevlogin keluarganya. Kita mau kembalikan nih hari Senin udah ngehubungin keluarganya, tapi kita nggak up keluarganya karena ada privasi satu sama lain gitu. Jadi aku tahu batasan untuk ngevlog seperti apa. Ya, berarti kita bisa menikmati dengan ini ya Kak ya, dengan khidmat ya Kak ya, untuk pertemuan itu ya. Benar. Iya. Terus ini Kak, Teh Novi umur berapa? Ini Kak, mungkin bisa dijawab Kak. Tapi umur berapa banyak banget yang nanya. Iya. Eh, aku 25. Tahun ini 26. Tahun ini 26 Kak ya. Masih muda sekali ya Kak ya. Amin. Amin. Dengan apa namanya usia yang sangat muda juga banyak prestasi yang Kak Novi lakukan Kak ya. Salah satunya juga menangani ODGJ ini Kak ya. Amin. Iya, Kalau ini misalnya Kak, kakak, gimana? nggak karena aku jujur Dilanjut. terlalu di gimana banget karena aku masih tahap belajar ya. Jadi kadang kalau misalnya orang bilang aku influencer atau aku panutan, aku idola, itu masih jauh banget dari kata itu karena banyak hal yang masih aku belum bisa lakuin lebih baik dari ini gitu. Iya. Ini ada lagi Kak. Kakak awal untuk tertarik membantu ODGJ sejak kapan Kak? Awalnya Kak itu Kak. Awal mulanya ya itu ketika aku ngeliat konten kreator kan banyak tuh ya konten kreator sekarang yang handle ODGJ. Nah, aku termotivasi dari itu. Terus alhamdulillah ada jalan ya makanya aku lakuin. Udah jalan berapa bulan sih Kak kira-kira untuk menangani ODGJ ini Kak? Mau 1,5 bulan, mau 2 bulan. Oh ya, enggak terlalu lama Kak ya. Terlalu lama. Iya. Tapi juga dampaknya juga luar biasa Kak ya. Alhamdulillah. Iya. Terus ini ada lagi. Dan Nafi kalau sudah kembali kerja untuk kelanjutan ke depan Abah Ismail bagaimana? Kalau kerja ini kan makanya aku lagi bingung nih ya. Kan sekarang kondisinya juga masih penerbangan masih sedikit tapi ada gitu. Aku berusaha semaksimal mungkin untuk bisa bagi waktu Abah Ismail dan pekerjaan aku. Tapi
alhamdulillahnya di Yayasan Al-Fajar Berseri ketika aku mau ketemu Abah, aku boleh ngajak Abah untuk nginep di rumahku gitu. Jadi di yayasan iya untuk adaptasi sementara dan aku bisa bawa Abah ke rumah juga gitu. Iya. Terus ini ada lagi saran Kak, dibikinkan rekening khusus buat penerima bantuan. Iya, untuk saat ini kan aku biasanya kalau ada orang yang percaya dengan kita ya untuk menyampaikan amanah, biasanya yang handle itu Yeyen sama Yadi. Tapi kalau untuk bikin rekening khusus itu kan agak sulit ya, harus ada izin dan lain-lain. Jadi harus ada PT tersebut misalnya untuk kayak penyaluran donasi, sedangkan kita kan belum ada seperti itu gitu. Jadi kalau emang ada yang percaya untuk kita memberikan penyaluran ke orang tersebut, bisa ke Yeyen atau Yadi. Iya. Terus ini Kak, ada pertanyaan juga, ada basic psikolog kan nggak Kak Novinya ini? Banyak banget yang nanya juga. Nggak ada, tapi temanku beberapa ada psikolog, jadi kadang aku sambil belajar juga, terus apalagi kan aku pramugari nih ya, jadi banyak banget orang penumpang aku yang karakternya beda-beda, jadi sambil aku belajar untuk setiap harinya. Jadi makanya aku bisa baca karakter orang setiap hari berbeda-beda. Belajarnya jadi pramugari juga. Jadi ilmunya juga diaplikasikan juga Kak ya? Iya. Terus ini, apa udah bisa ingat keluarga? Oh ini udah ya tadi ya. Udah. Untuk Abah Ismailnya, coba kita cari pertanyaan yang lainnya juga dari teman-teman ini. Ini, bagaimana kabarnya Pak Anto? Pak Anto sehat, alhamdulillah. Kemarin aku terakhir di sana. Pak Anto sekarang lebih sering sholat, alhamdulillah banget. Kemarin kan dia minta sarung sama aku. Aku kasih sarung sama baju koko beberapa. Jadi aku tanya perkembangan di sana, katanya dia sholatnya rajin banget. Oh, luar biasa sekali Kak ya perkembangannya Kak ya. Dia bisa jalan, walaupun ada yang ngasih tongkat, udah ada yang ngasih tongkat, tapi Luar biasa sekali. Coba kita cari pertanyaan teman-teman yang lain. Ini, semenjak Kak Novi membantu ODGJ, sudah berapa orang yang dibawa ke yayasan Kak? di yayasan Pak Wisnu udah ketemu sama keluarganya, Pak Anto sama Abah. Tapi kan Pak Wisnu udah aku kembalikan jadi dua orang, Abah sama Pak Anto aja. Dua orang ya berarti ya. Dua ke Yayasan Al Hmm, Fajar Berseri ya. itu ya Kak ya. Mm-mm. Ini bikin vlog ODGJ di Bali juga bisa Kak. Banyak ODGJ terlantar juga di sini. Dan apa nih? Pemahaman tentang ODGJ di sini cukup minim. Mungkin ini Kak Novi ada ini nggak rencana untuk pembuatan apa seminar seperti itu tentang ODGJ Kak? Kemarin aku ditawarin seminar di Bogor kan tentang ODGJ. Tapi kayaknya, aduh ilmu aku masih belum lah. Maksudnya kalau seminar itu kan kesannya kan kayak aku udah memahami 100%. Sedangkan di sini aku masih dalam tahap belajar. Jadi untuk saat ini aku belum gitu. Atau mungkin mau menggandeng pembicara lain Kak? Belum sih, aku belum ada kepikiran. Oh gitu. Ini Belum. ada lagi pertanyaan, apakah Tenovi masih aktif di penerbangan Kak? Masih. Kan sekarang Masih ya. biasanya unpaid leave. Udah berapa lama Kak kerja di dunia penerbangan Kak? Kalau boleh tahu. Udah 7 tahun, 8 tahun. Lulus sekolah. Kan aku Sudah lama. lulus itu kan kecepatan karena sekolahnya. Jadi aku lulus itu 17 tahun. Mm-mm, Itu. gitu ya. Sampai kapan Kak Novi akan membuat konten seperti ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini Kak. Selamanya. Karena konten aku isinya untuk sosial. Aku
Belum ada kepikiran mau bikin konten lain karena di otak aku semuanya untuk kegiatan sosial aja. Iya. Mungkin boleh diinformasikan Kak untuk kontennya sendiri, jadwal tayangnya bagaimana Kak? Oh, jadwal tayangnya aku share video setiap hari jam 15.00 atau jam 3 sore, dan hari Sabtu dan Minggu aku share untuk dua video, dua dua tayang jam 15.00 dan jam 19.00. Ini Kak ada lagi. Kak Novi, gimana cara buat Kak Novi sendiri agar gak takut di OTGJ-nya Kak? Aku sih alhamdulillah nggak pernah takut ya, karena aku mikir kita sama-sama manusia, niat kita baik, kenapa kita harus takut? Toh kita kan mau ngebantu dia, bukan untuk mau nyakitin dia. Oh gitu. Terus ini Kak, kira-kira menurut Kak Novi sendiri, apa sih Kak arti kebaikan menurut Kak Novi Kak? Arti kebaikan menurut aku, ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan hati setulus kita, dan semaksimal mungkin kita akan lakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Dan kebaikan itu sebenarnya tidak akan dibicarakan ketika kita berbuat kebaikan, tetapi Oh akan gitu. sampai oleh orang tersebut gitu. Ini Kak, Kak Aceh dong. Nih kapan nih Kak mau ke Aceh nih Kak? Aku nggak ada penerbangan ke Aceh. Selama ini aku belum pernah ke Aceh. Selama ini rutenya kemana aja Kak? Ke semuanya kita udah, paling jauh aku ke Cina. Dari Bali, Cina, terus Jayapura, Timika, kita udah ke semua kok. Tapi kalau ke Berarti untuk wilayah barat masih belum ya yang di Aceh ya? Aceh tuh cuman VV doang. VV tuh pulang pergi. Maksudnya Oh terbang, gitu. nggak ada nginep kalau di Aceh. Oh gitu. Ini orang ODGJ apa masih bisa diajak untuk beraksi? Oh, Diajak berkreasi maksudnya. Ya, berkreasi. berkreasi. Abah bisa kan? Abah bisa. Aku yakin bisa. Masih bisa ya. Ya, Hal yang berkesan selama ini, selama Abah Ismail apa Kak? Yang paling berkesan Kak kegiatannya? hal yang paling berkesan. Iya. Banyak banget, apalagi pas dia di rumah. Ya dia misalnya dia tidur, terus pas pagi-pagi dia bangun, kan dia sekarang lagi rajin banget sholatnya. Dia sholat duha, sholat 5 waktu tuh nggak putus-putus. Terus dia baca Quran di rumah. Terus hafalan-hafalan surat itu dia mengadaptasi lagi. Tapi yang paling lucu tuh, dia kan tidur sama Agiansyah sama Rifki kan. Aku suruh mereka temenin, jadi tidurnya di atas bawah gitu. Abah tidur di atas. Nah terus pas pagi-pagi dia udah keluar kamar terus dengan muka yang cemong-cemong. Ternyata dipakai nama hand body sama dia. Kata dia biar putih. Alisnya dipakai hand body. Terus semuanya di total hand body, dia bilang biar putih. Gara-gara dia ngeliat aku pakai krim muka. Oh gitu. Terus ini Lucu sekali Kak ya. nggak sempet kita foto atau videoin karena kan posisinya kayak kita kaget gitu. Iya, bu pakai apa? Itu pakai itu kata dia. Terus dia sambil bawa sambil tunjukin pakai hand body. Oh gitu. Terus ini, Kak Novi, apa kriteria orang-orang terlantar yang bisa bantu Kak? Yang Hmm, dimaksud ini. Karya orang tua yang aku bantu, selama aku masih bisa jangkau wilayah tersebut, aku bantu. Terus OT yang terlantar ya, bukannya yang ada keluarga atau ada saudara dan lain-lain. Dan pedagang, aku juga suka bantu untuk saat ini kayak pedagang kecil gitu. Jadi kayak pedagang kecil kita bantu semaksimal mungkin. Misalnya jualan-jualan apa yang di jalan, nah itu kita kita coba bantu juga. Luar biasa sekali. Berarti selain untuk orang yang terlantar atau ODGJ, berarti juga Kak Novi ke pedagang kecil juga Kak ya? Ya harus kalau itu Ya, appreciate asal
dia kan bekerja halal, tidak mengemis ya. Iya. Terus ini juga ada pertanyaan. Kira-kira Abah betah nggak di yayasan, Kak? Nggak tahu, jadi kan kemarin pas aku nyampe sana, kan aku nganterin nenek yang nenek Zainab yang ketabrak lari itu. Aku anterin, aku Mm-mm. lihat Mm-mm. tadi sama Agi. Terus Rifki ada di yayasan sama Abah. Terus udah gitu kita tinggal. Terus Abah ngejar-ngejar gitu mobil kita. Terus aku bilang, Abah ini mau nganter nenek dulu. Aku bilang gitu, ntar kesini lagi. Terus pas aku balik lagi, si Rifki bilang, Abah kan sempat ketiduran di depan kantor yayasan. Dia ketiduran, terus dia bangun, kebangun terus dia bilang, Selai udah datang belum? Selai udah datang belum? Gitu. Karena kan dia pernah selai. Iya. Nah, terus Apa itu, akhir Kak? Maksudnya dimaksudnya, Kak? selai selai kan menurut dia kayak orang kayak luar negeri gitu. Kan rambut aku coklat gitu. Jadi dia kalau misalnya ngelihat aku manggilnya selai dari pertama. Selai. Iya, Nah, lucu terus sekali. pas kemarin kita anterin ke ruangan dia, kan dia ada ruangan tersendiri. Kita bawain TV, sama kipas gitu. Terus kita mau tinggal diem-diem, tapi ternyata dia lagi ngobrol sama ODGJ yang lain juga. Lagi nonton kartun gitu Power Ranger, jadi kayaknya dia nggak ngerasa kehilangan. Iya. Kalau Bisa. saya tonton di vlognya kakak ini untuk yang Abah Ismail itu kan waktu unboxing barang bawaannya ya. Itu apa aja sih, Kak, yang dibawa oleh Abah Ismail itu, Kak? Boneka boneka kecil-kecil, terus boneka ada tiga, maskernya yang kartun-kartun gitu juga, terus sampah-sampah isinya, terus uang 2.000 perak, karena kan dia nggak pernah minta uang sama orang, jadi eh, aku nggak tahu, pokoknya cuma ada 2.000 perak sama bekas-bekas makanan yang dari orang. Alhamdulillah dia tuh banyak banget yang ngasih gitu, jadi kayak maksudnya pribadinya baik, jadi sama orang juga dibaikin banget ya. Iya. Ini kapan Kak Novi ke Karawang lagi, Kak? Karawang, udah lama banget aku nggak kesana. Jadi waktu aku sebelum terjun ngevlog kan aku sempat ada viral tuh sate Marangi bener ya. Nah terus kakek-kakek itu Hmm. penjual yang viral karena juga. Terus aku datang ke sana, ke Kerawang. Nah akhirnya ketemu sama kakek itu, tapi jauh sebelum aku ngevlog, udah lama banget. Udah lama ya. Mungkin nanti, Kapan kira-kira Kak mau ke sana, Kak? mungkin nanti insya Allah ya silaturahmi sama bapaknya. Atau mungkin mau ini, Kak, ke Surabaya, Kak? Ke tempat aku ini, Kak. Kapan kira-kira ini, Kak? Sering banget loh ke Surabaya, karena kalau terbang kan terbang yang paling multi days kayak 4 hari 3 hari, itu aku biasa terbang ke Surabaya sama Makassar, jadi hitungan aku ke Surabaya tuh kategorinya sering banget. Mungkin nanti kalau Hmm. terbang, insya Atau Allah. pernah ini stay di Surabaya mungkin, Kak, menginap, Kak? Iya, sering 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 banget. Sering ya? Mm-mm. Sering banget, Hmm. mungkin Di nanti daerah mana tuh, Kak? kalau terbang kita yang itu apa, di hotel, kan kita stay di hotel gitu kan. Hmm. Jadi di daerah-daerah situ aja, dan nggak pernah jalan sih, paling kalau jalan ke mall doang, mall Ciputra gitu-gitu. Oh gitu, ya ya. Itu juga dekat kok, Kak, dengan rumahku, Kak. Nanti kapan-kapan kalau ke Surabaya kabar-kabar lagi, Kak, ya. Boleh boleh, iya siap. Siapa tahu kita nanti bisa sharing-sharing bareng tentang ODGJ itu, Kak, ya. Iya, bebeknya enak tuh bebeknya. Iya. Bebek apa, Kak? Sukanya, Kak? Sinjai, Gimana? Oh, bebek bebek Sinjai. Sinjai. Iya, Iya, itu paling enak juga itu, Kak. iya. Iya. Terus ini, Kak, ada pujian buat Kak Novi nih. Dari siapa ini ya? Underscore Hasroy. Kakak sungguh cantik. Oh, amin amin. Iya. Terima kasih. Bentar, Kak, saya carikan pertanyaan satu lagi, Kak, ya. Dari teman-teman ini, Kak, ya. Iya. Carikan dulu. Mana ya? Ini. Kak Novi, apa yang membuat Kak Novi untuk berhijab, Kak? Eh,
Jujur kalau misalnya dibilang berhijab, jujur aku selalu bilang aku masih belajar, masih dalam tahap belajar. Pertama kali aku mutusin untuk berhijab, pertama kali kan aku diajak collab sama Kak Kartika. Kak Kartika bilang minta aku untuk berhijab. Terus karena satu dan banyak hal lah ya, aku berhijab. Nah setelah aku berhijab, kok aku ngerasa aku nyaman pakai hijab karena ketika aku bergerak, aku tidak maksudnya tidak ada batasan untuk bergerak ya, jadi kayak semuanya tertutup gitu. Nah, sebenarnya sih ketika aku kegiatan sosial, kalian boleh cek di semua vlog aku tidak ada pakaian yang terbuka sama sekali gitu. Tapi di satu sisi, aku baru berhijab sekarang juga karena posisinya aku sangat nyaman dengan hijab yang aku pakai gitu. Tapi kalau misalnya ditanya ke depannya gimana, aku juga bingung kan kalian tahu aku terbang dan posisinya baju pramugari aku tidak untuk berhijab. Jadi mohon doanya aja yang terbaik buat aku. Semoga kalian semua bisa eh, berpikir positif karena kan yang aku lakukan di sini kalian jangan melihat apa yang aku kenakan, tapi lebih apa yang aku perbuat gitu maksudnya untuk kita semua gitu. Ya, amin. Tak terasa ini udah sekitar 2 menit lagi nih Kak. Terakhir Kak, Iya, closing statement Kak untuk closing sharing kali statement. ini. Oke. Buat kalian semua, buat kita dan buat aku juga, semoga kalian selalu tebarkan kebaikan. Aku selalu bilang, aku pun bukan manusia yang sempurna. Aku pun masih banyak kekurangan, masih banyak dosa. Tapi di sini aku meminta tolong kalian, tolong bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, apalagi khususnya yang orang terlantar. Karena mereka membutuhkan bantuan kita, mereka membutuhkan pertolongan kita dan kasih sayang kita. Kita hidup di dunia ini satu kali, kita maksudnya harus lakukan yang terbaik buat orang lain gitu. Selama kita masih diberikan kesempatan sama Allah di dunia ini. Gitu. Amin. Amin. Terima kasih Kak atas Ya. closing statement-nya. Mudah-mudahan dengan sharing malam ini banyak teman-teman juga yang peduli dengan ODGJ dan tidak semua ODGJ juga untuk semua kalangan yang perlu untuk dibantu gitu Kak Iya, ya. benar ya. Benar. Ya, salam untuk timnya Kak ya. Iya, Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, untuk Kak Novi juga selalu diberi kelancaran dalam segala urusan. amin, 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 ya rabbal Ya, alamin. Untuk kita semua. amin. Ya. Amin. Ucapan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton malam ini. Terima kasih. Mudah-mudahan sharing kali ini bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, untuk kita semua Ya, juga. ya. Baik, kita tutup untuk malam ini ya Kak ya. Terima kasih Ya. ya Kak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, Dadah. dadah.